kata Tuhan, itu kekejian. Tapi kenapa kalian tepuk tangan? Orang melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan membunuh orang yang benar, kalian tepuk tangan. Hole, 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 dosa kita sudah ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar perintah Tuhan, dengan cara melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Anda jadikan sebagai sandaran bahwa itu adalah keselamatan bagi Anda. Ini apa namanya? Terkecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik yang diserupakan dengan orang yang jujur, pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur, barulah kemudian bukan dosa bagi mereka untuk membunuh orang ini, karena Tuhan yang melakukan, karena Tuhan yang mau pengkhianat ini yang menggantikan. Akan tetapi konsekuensinya adalah dosa kalian tidak ditebus, karena yang mati adalah Yudas. Yesus dibunuh. Yesus ini orang tidak bersalah. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini berjumpa kembali dengan saya untuk menanggapi sebuah video tadi yang baru kita saksikan. Kita melihat bahwa pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis itu datang dalam berupa ular, dan juga waktu Yesus ada dalam dunia, dia datang menguji Yesus juga dalam bentuk ular. Namun di akhir zaman ini, iblis tidak menguji manusia dalam bentuk ular lagi, tapi iblis berubah jadi manusia. Iblis datang dalam rupa manusia, karena iblis itu paling benci dengan nama Yesus. Iblis itu tidak suka dengan nama Yesus, karena iblis tidak mau masuk neraka sendiri. Makanya dia berusaha menggagalkan banyak orang supaya tidak percaya Yesus. Jadi iblis itu penuh dengan kebohongan. Makanya dia pakai manusia untuk berbohong. Seperti video yang kita saksikan tadi, dengan mengatakan bahwa kita senang Yesus orang benar kok mati menebus dosa. Seharusnya orang-orang yang tidak berdosa itulah yang mati atas kehendak Allah untuk penebusan. Nah, ini penipuan iblis. Kalau orang berdosa yang mati, bagaimana darahnya bisa menyucikan manusia? Lebih baik pakai darah hewan seperti zaman Taurat. Tapi justru atas kehendak Allah, firman datang ke dalam dunia jadi manusia, sehingga dia mati secara manusia, dan darahnya itu tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan semua manusia yang percaya kepadanya satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga tidak perlu tiap tahun kita bunuh domba untuk korban penghapus dosa, tidak perlu lagi. Sehingga dia mengatakan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah, ini penipuan. Nah, inilah iblis akhir zaman sudah berubah jadi manusia. Jadi setiap manusia yang tidak percaya Yesus, itulah manusia yang sudah dikuasai iblis, atau iblis berubah jadi manusia. Jelas-jelas Alkitab berkata Yudas yang menyerahkan Yesus, bukan Yudas yang disalib. Jadi kalau ada orang-orang berkata yang mati itu Yudas, itulah iblis yang sudah berubah jadi manusia. Matius 27 ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Jadi Yudas itu yang menyerahkan Yesus, bukan Yudas yang disalib.
Sekali lagi, jika ada orang-orang yang berkata bahwa yang mati itu bukan Yesus tapi Yudas, itu berarti iblis sudah berubah jadi manusia, sehingga dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Jadi Yudas sadar bahwa Yesus itu tidak bersalah. Namun semua itu atas seizin Tuhan, agar lewat kematiannya, darahnya yang kudus, itulah yang menyucikan manusia. Kalau Yesus itu berdosa, Yesus itu tidak sempurna, maka darahnya tidak ada guna. Seperti orang-orang yang jahat yang mereka bebaskan Barabas itu. Tapi justru dia benar, dia kudus, maka darahnya berkuasa untuk menyucikan manusia dari dosa, untuk menghapus dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Jadi memang setan di akhir zaman ini lebih banyak berubah menjadi manusia, bukan jadi ular lagi. Kalau jadi ular pasti dibunuh, kasih mati, ya. Tapi sekarang ini jadi manusia yang otaknya sudah dicuci oleh iblis, sehingga dia berani berkata bahwa yang mati itu Yudas disalib, bukan Yesus. Nah, inilah penipuan. Makanya Tuhan mau kita tekun, saudara. Ibrani 10 ayat yang 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita akan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di zaman Taurat tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus selain imam-imam yang ditentukan. Namun di zaman anugerah semua orang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus oleh karena sudah ditebus dengan darah Yesus. Ayat yang ke-20 dari Kisah 10, Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi bagaimana orang berdosa bisa membuka jalan ke sorga? Tidak bisa. Makanya Yesus itu membuka jalan ke sorga lewat kematiannya di kayu salib. Ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bagaimana saudara punya hati mau bersih kalau tidak ada Yesus? Hatimu saja jahat, mulutmu saja yang mengaku Allah, tapi hatimu jahat. Makanya dia berkata yang mati itu Yudas, bukan Yesus. Nah, inilah iblis yang sudah berubah jadi manusia. Jelas-jelas Alkitab berkata yang mati Yesus, bukan Yudas. Dan saudara mau cocokkan dengan kitab saudara bahwa Isa itu tidak mati, saudara salah besar. Karena Isa itu bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Isa itu ada di zaman Musa. Bagaimana dia dicocokkan bersama dengan Yesus? Tidak bisa. Yesus juga sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi saudara mau putar kiri putar kanan pun tetap Alkitab itulah yang kita percaya. Saudara selalu bilang yang asli yang mana, yang asli yang mana. Sampai hari ini terjemahan yang bahasa asli pun tidak ada yang membantah bahwa memang yang mati di kayu salib itu Yesus. Tidak ada yang membantah, sekalipun yang kata bahasa asli
Itu pun tidak ada yang membantah bahwa memang dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi mari semua orang Kristen di seluruh daerah, di seluruh dunia, di seluruh tanah air tetap percaya firman Allah. Karena di akhir zaman ini setan suka berubah jadi manusia untuk menghalangi keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Karena setan tidak mau masuk neraka sendiri, makanya dia berubah jadi manusia untuk menghalangi karya keselamatan di dalam Yesus. Haleluya, salam kemenangan iman.